Hai teman-teman, belakangan ini, perhatian semua orang terfokus pada konflik antara Hamas dan Israel, yang telah melibatkan banyak negara adidaya, termasuk Rusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, sejak awal telah secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina dan pembebasan dari pendudukan Israel. Dukungan ini tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga ditunjukkan melalui bantuan nyata yang dikirimkan Putin ke Palestina. Kami sarankan untuk menonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Saat serangan kembali terjadi, terutama di beberapa rumah sakit di Gaza, seperti Rumah Sakit Al-Ahli, yang telah menewaskan ratusan orang, Putin terus menyampaikan keprihatinannya terhadap jumlah korban jiwa yang terus meningkat, dan ia berharap peristiwa ini dapat menjadi sinyal untuk segera mengakhiri konflik tersebut. Rumah sakit di Gaza bukan hanya tempat perawatan medis, tetapi juga merupakan tempat perlindungan warga Gaza dari serangan udara Israel. Serangan ini juga telah mengakibatkan peningkatan jumlah korban jiwa hingga mencapai angka 3.000. Putin telah secara konsisten menyuarakan dukungannya kepada Palestina, mengutuk tindakan Israel, dan menganggapnya sebagai perampas tanah warga Palestina. Menurut Putin, tanah milik warga Palestina telah direbut oleh Israel, sebagian besar dengan kekuatan militer dan tindakan kekerasan. Sementara banyak negara di Uni Eropa mengutuk aksi Hamas yang menyerang Israel dan mencantumkannya sebagai organisasi teroris, Putin tidak mengikuti pendekatan yang sama. Sebaliknya, ia malah menyalahkan Amerika Serikat sebagai pihak yang mendukung tindakan brutal Israel di Palestina. Putin berpendapat bahwa kunci untuk menghentikan serangan brutal Israel adalah segera membentuk negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan rencana ini tidak boleh ditunda lagi. Ia juga menyatakan kesiapan Rusia untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya untuk menghentikan konflik tersebut. Serangan kesediaannya ini dilaporkan kepada negara-negara Arab lainnya, termasuk Iran, untuk menjadi mediator dan mencegah terjadinya lebih banyak korban warga sipil, serta mencegah pecahnya perang regional. Putin melihat apa yang terjadi di Gaza sebagai peristiwa yang mengerikan, sama seperti yang pernah terjadi di Uni Soviet pada masa Perang Dunia II, seperti pengepungan kota Leningrad, sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg, antara tahun 1941 hingga 1944 yang dikenal sebagai pengepungan terbesar dan paling berdarah dalam sejarah. Putin ingin mencegah terulangnya peristiwa serupa dan telah memperingatkan Israel untuk tidak melakukan pengepungan di Gaza. Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Putin kepada Gaza disambut baik oleh Hamas. Putin telah mengirimkan bantuan berupa makanan menggunakan pesawat angkut IL-76 dan dibantu oleh Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Mesir. Hal ini juga mencerminkan sikap baik Putin terhadap umat Muslim, karena dia telah berusaha untuk membantu kemerdekaan Palestina. Sikap baik Putin terhadap umat Islam di Palestina telah menjadi hal yang sangat terlihat. Putin bahkan pernah mengkritik penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, menganggapnya sebagai pelanggaran kebebasan beragama dan menyakiti perasaan umat Islam. Sebagai respons terhadap penghinaan ini, terjadi serangan di kantor majalah Charlie Hebdo di Paris yang menerbitkan kartun menghina Rasulullah SAW. Sikap Putin yang merangkul umat Islam sebagian besar dipengaruhi oleh sejarah Rusia, terutama Vladimir the Great, yang memeluk Islam sebagai agama wajib pada masanya. Namun, ada beberapa kendala dalam menerapkan Islam sebagai agama wajib di Rusia, seperti larangan terhadap minuman keras. Walaupun begitu, Putin tetap menyayangi umat Muslim dan membiarkan mereka berkembang di Rusia. Data dari United States Commission on International Religious Freedom tahun 2022 menunjukkan bahwa Islam adalah agama terbesar, kedua di Rusia, mencapai 5% dari penduduk, yaitu sekitar 14 juta warga Muslim. Meskipun Islam dianggap sebagai agama minoritas, umat Muslim di Rusia dapat beribadah dan beraktivitas tanpa adanya persekusi. Putin sangat menghargai kontribusi umat Muslim dalam kehidupan negara, pendidikan, dan aktivitas sosial. Dia sering mengucapkan Selamat Idul Adha dan mengapresiasi peran aktif komunitas Muslim dalam kehidupan berbangsa. Putin juga tampil di depan umum untuk mendukung umat Muslim, seperti saat terjadi pembakaran Al-Quran di luar masjid di Swedia. Negara-negara Arab dan organisasi mengutuk tindakan tersebut, tetapi negara-negara Barat cenderung meremehkan tindakan tersebut dengan dalih kebebasan berpendapat. Putin memandang bahwa tindakan membakar kitab suci umat Islam adalah tindakan yang sangat terlarang.
Putin memandang Al-Quran sebagai kitab suci yang harus dihormati oleh semua orang, bukan hanya umat Islam. Dia memperlakukan Al-Quran dengan penuh hormat, seperti yang terlihat ketika dia menerima hadiah Al-Quran dari Arab Saudi. Foto ini menjadi reklame di Lebanon sebagai bentuk cinta umat Islam kepada Putin, yang telah memperlakukan mereka dengan baik. Oleh karena itu, Putin dianggap sebagai pemimpin yang mendukung umat Islam, terutama Palestina. Presiden Rusia terus berupaya untuk mencapai kemerdekaan Palestina, dan semoga ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.